Oke, baiklah. Di sini ada makna dan kriteria. Jadi, dalam posisi keuangan, kas merupakan aset yang paling bersifat lancar, dalam arti paling sering berubah. Hampir pada setiap transaksi dengan pihak luar perusahaan, kas akan selalu terpengaruh. Karena itu, umumnya akan kas dan setara kas ditempatkan di bagian paling atas dari daftar aset yang dimiliki ketika perusahaan menyajikan laporan posisi keuangan. Kas merupakan alat tukar yang dimiliki perusahaan dan siap digunakan dalam transaksi setiap kali dibutuhkan. Hal yang termasuk dalam kas menurut pengertian akuntansi adalah alat pertukaran yang dapat diterima untuk membeli berbagai barang dan jasa, dapat digunakan untuk pelunasan utang, dan dapat diterima sebagai setoran ke bank dalam jumlah sebesar nilai nominalnya. Begitulah dengan perbedaan makna dan kriterianya. Selanjutnya ada tujuan pembelajaran. Yang pertama, mampu menjelaskan apa itu kas kecil. Yang kedua, mampu menjelaskan metode pencatatan kas kecil. Yang ketiga, mampu membuat jurnal transaksi kas kecil. Menjelaskan tentang pengertian dari kas kecil. Kas kecil adalah uang tunai yang disediakan perusahaan untuk membayar pengeluaran-pengeluaran yang jumlahnya relatif kecil dan tidak ekonomis bila dibayar dengan cek atau giro. Dana kas kecil tersebut dikelola oleh kasir yang bertanggung jawab terhadap pembayaran-pembayaran bernilai kecil dan rutin. Baik, selanjutnya yaitu alat pertukaran milik perusahaan yang dapat dikategorikan sebagai kas. Alat pertukaran milik perusahaan yang dapat dikategorikan sebagai kas adalah alat pertukaran yang siap digunakan setiap saat. Yang pertama, uang kertas, yang kedua, uang logam, yang ketiga, cek kontan yang belum disetorkan, dan yang keempat, simpanan giro, yang kelima, cek perjalanan, dan yang keenam yaitu bank draft. Bank draft adalah wesel atau surat berharga yang berisi perintah tidak bersyarat dari bank penerbit draft tersebut kepada pihak lainnya atau yang tertarik untuk membayar sejumlah uang kepada seseorang atau orang yang ditunjuk pada waktu yang telah ditentukan. Selanjutnya ada kegunaan kas kecil. Pengeluaran-pengeluaran yang jumlahnya relatif kecil dan sering terjadi jika tidak praktis jika dibayar dengan cek atau giro meliputi pembayaran untuk biaya tiket tol, biaya parkir, biaya tambal dan menambah angin bagi kendaraan, biaya perbaikan kecil bangunan kantor, biaya bahan bakar kendaraan, biaya reparasi komputer dan printer, dan masih banyak lagi. Selanjutnya yaitu metode pencatatan kas kecil. Yang pertama, metode impreset. Suatu metode pengisian dan pengendalian kas kecil di mana jumlah kas kecil akan selalu sama dengan jumlah yang telah dikeluarkan. Pengelolaan kas kecil dengan metode bersih akan membuat saldo kas kecil sesaat setelah pengisian kembali selalu sama dengan pertama kali. Dengan demikian, jumlah pengisian kembali kas kecil akan selalu berubah tetapi saldo kas kecil akan selalu stabil sesaat setelah pengisian kembali. Penggunaan kas kecil yang dicatat dengan metode fisik tidak memerlukan pencatatan atau jurnal atas setiap transaksi yang terjadi. Bukti-bukti transaksi dikumpulkan pada saat pengisian kembali kas kecil, diisi kembali berdasarkan jumlah dari keseluruhan bukti transaksi. Yang kedua yaitu metode fluktuasi. Ini adalah metode pencatatan dan pengendalian kas kecil di mana jumlah kas kecil akan selalu berubah karena pengisian kembali kas kecil selalu sama dari waktu ke waktu. Dengan demikian, metode fluktuasi membuat saldo kas kecil sesaat setelah pengisian kembali akan berbeda dengan saat pertama kali diisi. Jumlah pengisian kembali kas kecil akan selalu sama dan stabil. Penggunaan kas kecil yang dicatat dengan metode fluktuasi ini akan mengharuskan pencatatan atau ayat jurnal atas setiap transaksi yang terjadi. Setiap pengeluaran yang menggunakan kas kecil harus selalu dicatat atau dijurnal berdasarkan bukti transaksi yang ada satu persatu. Bukti-bukti transaksi dikumpulkan dan pada saat pengisian kembali kas kecil diisi kembali berdasarkan jumlah yang sama setiap periodenya, kecuali terjadi perubahan kebijakan tanpa memperhatikan jumlah pengeluaran sebelumnya. Manajer keuangan PT Mitra Lestari membentuk dana kas kecil yang akan digunakan untuk membayar pengeluaran-pengeluaran tunai yang tidak besar jumlahnya dan sering terjadi.
Disepakati bahwa dana kas yang dibentuk sebesar 1.500.000 yang akan diisi kembali setiap tanggal 1 dan 16 setiap bulannya. Selama bulan Februari 2012, transaksi PT Mitra Lestari yang menggunakan kas kecil adalah sebagai berikut. Tanggal 4 bulan 2, membeli materai dan perangko sebesar 225.000. Tanggal 10 bulan 2, membayar beban perbaikan kendaraan sebesar 600.000. Tanggal 12 bulan 2, membeli bensin, solar, dan minyak sebesar 275.000. Tanggal 17 bulan 2, membayar beban perbaikan gedung kantor sebesar 850.000. Tanggal 25 bulan 2, membeli perlengkapan kantor sebesar 450.000. Jadi di sini kita disuruh untuk mencari, yang pertama kita mencari jurnal kas kecil dalam metode imperes dan fluktuasi. Yang kedua, kita mencari saldo kas kecil per 1 Maret 2012, kita memakai metode imperes dan fluktuasi. Baik, pertama kita mencari jurnal kas kecil dalam metode imperes atau fluktuasi. Pada tanggal 1 Februari, sistem metode imperesnya itu kas kecil di debit sebesar 1.500.000, kas di kredit sebesar 1.500.000. Sedangkan sistem metode fluktuasinya kas kecil di debit sebesar 1.500.000 dan kas di kredit sebesar 1.500.000. Tanggal 4 Februari, sistem metode imperesnya kita buat tidak ada jurnal. Metode fluktuasinya kita buat beban materai di debit 225.000, kas kecil di kredit 225.000. Tanggal 10 Februari, metode imperesnya tidak ada jurnal. Fluktuasinya kita buat beban perbaikan kendaraan di debit sebesar 600.000, kas kecil di kredit sebesar 600.000. Tanggal 12 Februari, sistem metode imperesnya kita buat tidak ada jurnal. Fluktuasinya di debit beban bahan bakar sebesar 275.000, kas kecil di kredit sebesar 275.000. Tanggal 16 Februari, metode imperes di debit beban materai sebesar 225.000, beban perbaikan kendaraan sebesar 600.000, beban bahan bakar sebesar 275.000, dan kas di kredit sebesar 1.100.000. Metode fluktuasinya kas kecil di debit sebesar 1.500.000, kas di kredit sebesar 1.500.000. Tanggal 17 Februari, metode imperesnya tidak di jurnal. Metode fluktuasinya beban perbaikan gedung di debit sebesar 850.000, kas kecil di kredit sebesar 850.000. Tanggal 25 Februari, metode imperesnya tidak di jurnal. Metode fluktuasinya perlengkapan kantor di debit sebesar 450.000, kas kecil di kredit sebesar 450.000. Tanggal 1 Maret, metode imperes di debit beban perbaikan gedung 850.000, perlengkapan kantor 450.000, kas di kredit 1.300.000. Sedangkan metode fluktuasi kas kecil di debit sebesar 1.500.000, kas di kredit sebesar 1.500.000. Saldo kas kecil per 1 Maret 2012 dalam metode imperes dan fluktuasi. Pada tanggal 1 bulan 2, keterangan pembentukan kas kecil, imperes 1.500.000, fluktuasi 1.500.000. Pada tanggal 4 bulan 2, pembelian perangkai dan perangko di imperes dikurang 225.000, di fluktuasi dikurang 225.000. Pada tanggal 10 bulan 2, membayar beban perbaikan kendaraan, metode imperes dikurang 600.000, fluktuasi dikurang 600.000. Tanggal 12 bulan 2, membeli bensin, solar, dan minyak, metode imperes dikurang 275.000, fluktuasi dikurang 275.000. Pada tanggal 12 bulan 2, keterangan pengisian kembali kas kecil, metode imperes ditambah 1.100.000, metode fluktuasi ditambah 1.500.000. Pada tanggal 17 bulan 2, keterangan membayar beban perbaikan gedung kantor,
metode imperes dikurang 850.000, metode fluktuasi dikurang 850.000. Pada tanggal 25 bulan 2, keterangan membeli perlengkapan kantor, metode imperes dikurang 450.000, metode fluktuasi dikurang 450.000. Pada tanggal 1 bulan 3, keterangan pengisian kembali kas kecil, metode imperes ditambah 1.300.000, fluktuasi ditambah 1.500.000. Maka saldo keseluruhan imperes dan fluktuasi adalah imperes seharga 1.500.000, fluktuasi seharga 2.100.000. Kesimpulan pada kas kecil ialah, kas kecil digunakan untuk pengeluaran perusahaan yang rutin dan tidak ekonomis jika dibayar menggunakan cek atau giro. Metode pencatatan kas kecil sangatlah berpengaruh terhadap saldo kas kecil dalam buku perusahaan. Oke, jadi itu kesimpulan dari materi yang kami bawakan ini.